Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar kedua. Pada kesempatan kali ini, atau mulai pertemuan kali ini kita akan memasuki kebahasan tentang kelistrikan dinamis, yakni mempelajari besaran-besaran yang terkait dengan gerakan muatan listrik. Di video-video sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kita sudah bahas adalah tentang kelistrikan statis, ya, dari mulai konsep apa itu muatan, kemudian gaya listrik, medan listrik, potensial listrik, sampai ke terakhir membahas tentang kapasitor. Nah, terkait dengan gerakan muatan listrik, ya, dan bagaimana atau mengapa muatan itu bisa bergerak atau bisa berpindah. Kita lihat misalnya di sini ada dua buah bola konduktor bermuatan, bola A dan bola B, ya. Misalnya bola A ini bermuatan positif, bola B tidak bermuatan atau netral, ya. Ini bermuatan, ini netral. Nah, ternyata ketika antara A dan B, ya, dihubungkan dengan logam, jadi ini adalah logam atau konduktor. Ingat, konduktor adalah bahan yang mudah untuk memindahkan muatan listrik. Ternyata ketika kedua bola dihubungkan dengan logam ini, tidak lama kemudian bola B yang awalnya netral menjadi bermuatan listrik. Dan muatan listrik pada A dengan pada B itu menjadi sama. Ya. Ini apa artinya? Artinya bahwa telah terjadi perpindahan muatan dari A ke B. Jadi ada aliran muatan, ya. Jadi kalau saya gambarkan ini ada aliran muatan. Jadi ada aliran muatan. Dan aliran muatan itu terus berlangsung sampai muatan di A dan di B itu menjadi sama. Nah, kalau kita lihat dari sisi potensial listrik, ya, kita ingat bahwa kalau benda bermuatan listrik atau bola bermuatan listrik, maka di sini kan ada potensial listrik, kan, ya. Sementara kalau dia tidak bermuatan kan berarti potensialnya nol. Nah, jadi perpindahan muatan listrik atau aliran muatan listrik ini terjadi karena adanya beda potensial. Ya. Jadi ternyata bahwa aliran muatan listrik, ya, terjadi karena adanya beda potensial, ya. Ya, beda potensial listrik dalam hal ini, ya. Nah, kemudian apa sebenarnya yang berpindah? Muatan, apakah muatan positif atau muatan negatif? Nah, secara umum sebetulnya yang berpindah bisa muatan positif, bisa muatan negatif atau sekaligus, ya, dua-duanya. Nah, namun dalam hal ini, ya, dalam logam atau zat padat, ya, atau konduktor padat, karena yang mudah berpindah adalah elektron, maka sebenarnya yang telah berpindah adalah elektron. Jadi elektron telah berpindah dari dari bola-bola yang tadinya netral, ya. Jadi elektron pada bola ini tertarik atau berpindah ke sini, ya, ke muatan ini, yang positif ini, ya. Jadi ada pergerakan elektron. Jadi arahnya sebaliknya ke sini. Nah, elektron berpindah elektron, ya.
Jadi elektron ya. Jadi pada zat padat, pada logam ya. Muatan listrik yang berpindah adalah elektron ya. Muatan listrik yang berpindah atau bergerak ya adalah elektron. Dan gerakannya jadi elektron berpindah ya, berpindah atau bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, kalau pada zat cair misalnya ya, pada konduktor cair misalkan ya, konduktor cair muatan listrik yang berpindah, muatan listrik baik positif ataupun negatif ya, positif ataupun negatif dapat berpindah ya. Dan dalam hal ini muatan positif ya, muatan positif berpindah ya, berpindah secara spontan dari potensial tinggi ke potensial rendah ya, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kebalikan dengan gerakan dari elektron ya. Jadi elektron berpindah secara spontan atau dengan sendirinya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kalau muatan positif dia dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kalau ini, jadi ini adalah aliran muatan positif. Jadi ini adalah logam ya, yang ini adalah logam ya. Nah, ketika sudah sama potensialnya, maka ini aliran terhenti. Jadi di gambar yang kedua di sini, ini tidak ada aliran lagi ya, tidak ada aliran muatan lagi. Jadi ketika potensial listriknya sudah sama ya. Jadi ketika potensial listriknya sudah sama ya. Aliran muatan terhenti. Oke. Dan aliran muatan listrik ini kemudian disebut sebagai aliran muatan listrik ya. Kemudian disebut sebagai arus listrik. Jadi kalau kita bicara arus listrik ya berarti kita berbicara tentang muatan listrik yang bergerak atau berbicara tentang aliran muatan listrik. Nah, kemudian dalam hal ini arus listrik sendiri didefinisikan arahnya sama dengan aliran muatan positif ya. Jadi arah arus listrik ya, arah arus listrik atau gerak arus listrik ini didefinisikan searah ya, searah dengan arah gerakan ya, dengan gerakan muatan positif. Nah, gerakan muatan listrik ya, karena adanya beda potensial listrik ini analog dengan, kalau kita lihat analogi ya, analogi aliran muatan ya.
dengan muatan dengan air, aliran air. Jadi misalkan kalau di sini ada, jadi ini aliran air ya, aliran air dalam bejana U. Jadi kalau ada bejana berbentuk U nih, ya ini. Ini bejana berbentuk U. Misalnya di sini ada keran ini. Nah, ada keran. Kemudian mula-mula kaki bejana yang sebelah kiri ini diisi air. Nah, sementara yang ini kosong. Nah, kemudian ketika si keran ini dibuka ya. Jadi kalau keran dibuka, maka si air dari sini itu akan berpindah ke sini. Sehingga suatu saat dia akan sama permukaan air pada bejana yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi akan begini suatu saat. Jadi ketika keran dibuka. Dan ketika sudah dicapai ketinggian yang sama, maka ini aliran terhenti ya. Jadi ini ada aliran air sesat, ada arus air ya. Kemudian ini tidak ada arus air gitu lah ya. Oke, jadi kira-kira analoginya seperti itu. Nah, lalu sekarang bagaimana cara atau menghitung ya atau menentukan nilai dari aliran muatan listrik ya. Atau kita sebut dengan arus listrik ya. Jadi kita lihat definisinya ya. Nah, arus listrik itu didefinisikan sebagai arus listrik didefinisikan sebagai laju muatan listrik. Yang melewati suatu penampang ya. Penampang konduktor lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada suatu penampang konduktor, saya gambarkan dengan ini ada penampang konduktor ya. Kemudian muatan-muatan positif misalnya menembus penampang konduktor ini ya. Seperti ini. Oke lah ya kira-kira. Jadi ada muatan-muatan positif ya. Ada muatan positif. Di mana total muatannya adalah Q gitu ya. Ini penampang konduktor ya. Jadi ini adalah penampang konduktor. Nah, laju muatan listrik yang menembus penampang konduktor ini disebut sebagai arus listrik. Nah, secara matematis ya, bahwa I, nah simbolnya I ya, I itu merupakan fungsi waktu ya. Jadi muatan yang melewati penampang konduktor bisa berubah setiap saat ya. Dan I dinyatakan oleh laju jadi dq dt.
Jadi laju ya, jadi turunan ya, turunan dari muatan listrik tiap satuan waktu. Atau, nah ungkapannya juga boleh diungkapkan dalam bentuk yang lain, ya. Kalau dalam bentuk rata-rata atau I rata-rata ya, I itu adalah delta Q per delta T. Jadi ada dua ungkapan dalam hal ini. Yang pertama ini adalah ungkapan sesaat, ya. Dan yang kedua ini adalah ungkapan rata-rata, ya. Jadi yang ini arus sesaat, ya, arus sesaat atau setiap saat. Artinya dia sebagai fungsi dari waktu, ini adalah arus rata-rata. Tidak, kalau arus rata-rata adalah arus dalam selang waktu tertentu ya, dalam selang waktu tertentu. Kalau ini adalah pada saat T ya, pada saat T tertentu ya. Itu bedanya ya. Jadi kalau arus sesat, dan ini adalah notasi apa? Notasi turunan ya. Ini ada turunan dari muatan terhadap waktu. Ini adalah notasi rata-rata ya. Nah, kita coba lihat sekarang contohnya lah ya. Misalnya muatan listrik mengalir pada konduktor ya. Memenuhi persamaan Q sebagai fungsi dari T itu adalah 10 dikali 1 min E pangkat min 2T misalnya. Di mana muatan kan satuannya kulom ya. Satuannya kulom. Ini dalam satuan kulom. T-nya dalam detik ya. Dengan T dalam sekon ya. Dengan T dalam sekon. Pertama misalnya tentukan arus listrik pada saat T sama dengan 0. Dan T sama dengan 1 sekon misalnya ya. Yang B tentukan ya arus listrik rata-rata antara T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 1 sekon. Oke ya.
Kemudian misalnya yang ketiga, tentukan waktu yang diperlukan ya sehingga arus pada konduktor menjadi setengah kali maksimumnya ya, setengah kali arus maksimumnya. Oke, jadi ada 3 pertanyaan ya dengan 1 buah persamaan ya. Baik. Yang pertama yang dicari adalah arus listrik pada saat T0 dan T sama dengan 1. Oke, penyelesaian ya. Sudah diketahui bahwa Q-nya sebagai fungsi waktu adalah 10 kali 1 min E pangkat min 2T. Oke. Pertama, arus. Nah, untuk menentukan arus pada suatu saat, maka kita harus dapatkan dulu persamaan arusnya. I sama dengan dq dt. Berarti turunan ya, ddt dari ini. Dari 10 kali 1 min E pangkat min 2T. Nah, ingat, ini kan konstanta 10 ya, 10-nya keluarkan. Dan turunan dari 1 kan 0 kan ya. Nah, turunan dari E pangkat min 2T adalah apa? Min 2-nya turun ke sini kan ya. Berarti dikalikan dengan jadi plus ya. Karena ini min kali min jadi plus. 2 kali E pangkat min 2T. Atau kita dapatkan ini berarti 20 E pangkat min 2T. Nah, arus satuannya adalah ampere ya. Satuannya adalah ampere. Kemudian pada saat T sama dengan 1 ya, kita akan dapatkan 0 dulu ya. I pada saat T sama dengan 0 berarti 20 dikalikan dengan E pangkat min 2 kali 0. Nah, E pangkat 0 berapa? 1 kan ya, berarti 20 ampere. Kemudian I pada saat 1, ya tinggal kita masukkan berarti 20 dikalikan dengan E pangkat minus 2 kali 1. Atau 20 kali E pangkat minus 2. Ya, biarkan saja lah ini E pangkat min 2. Ini bisa dihitung sebenarnya ya, ini dengan menggunakan kalkulator bisa lah ya. Oke, ini ampere. Saya kan bilangan natural ya. 2,72 sekian ya, pangkatkan dengan min 2. Atau boleh 20 per E kuadrat ini boleh. Kemudian yang kedua yang dicari adalah apa? Yang kedua yang dicari adalah arus rata-rata. Nah, kalau arus rata-rata maka kita gunakan rumusan yang I sama dengan delta Q per delta T. Jadi kita harus tahu dulu berapakah muatan pada saat 0 dan muatan pada saat 1. Nah, berapa Q pada saat 0? Kita tinggal itu aja. Q pada saat 0, masukkan ke persamaan Q-nya. Berarti 10 dikalikan dengan 1 dikurangi E pangkat min 2 dikali 0. Ini kan E pangkat 0 ya. 1 kurang 1, 0. Berarti Q0 adalah 0. Kemudian Q pada saat 1 berarti 10 dikalikan dengan 1 min E pangkat minus 2. Itu kan ya? Kali 1. Berarti sama dengan 10 dikalikan dengan 1 min E pangkat min 2 Coulomb. Dengan demikian kita bisa dapatkan ya, maka kita bisa dapatkan bahwa I rata-rata berarti delta Q per delta T. Berarti Q pada saat 1 dikurangi Q pada saat 0 dikurangi ya waktunya adalah 1 0 ya. Berarti ya akhirnya ini aja ya di 10 kali 1 min
E pangkat min 2 ampere. Ya, ini harus rata-ratanya. Kan ini 0 ya, jadi akan sama dengan Q1 kan dibagi dengan 1. Jadi sama dengan ini. Oke, kemudian yang C. C, waktu yang diperlukan sehingga arus pada konduktor menjadi setengah kali arus maksimumnya. Jadi diinginkan bahwa I-nya menjadi setengah kali I maksimumnya. Nah, pertanyaan berapakah T-nya? Nah, kita lihat bahwa I sebagai fungsi waktu, I sebagai fungsi waktu, ini adalah 20 kali E pangkat min 2T. Nah, persamaan ini kan menunjukkan bahwa arus ini melurus secara eksponensial. Ya, karena kan E ini eksponen ya, E pangkat min 2T. Ya. Melurus secara eksponensial. Ini ampere satuannya ya. Dan berapa nilai tertingginya? Nilai tertinggi tentu saja ketika apa? Ketika T-nya sama dengan 0, ya ini 20. Jadi I maksimumnya adalah 20. I maksimumnya adalah 20 ampere. Berarti I yang setengah I max ya berarti 10 ya. Maka I yang setengah I max ya adalah 10 ampere. Nah, berapa waktunya? Kita masukkan ke persamaan ini ya, bahwa 10 berarti kita akan dapatkan ya 10, IT-nya 10 sama dengan 20 kali E pangkat min 2T. Atau nah pindah sini jadi setengah ya. Setengah sama dengan E pangkat min 2T. Nah, untuk mendapatkan berapa T-nya kita lonkan saja. Ini lonkan, kita lon setengah sama dengan ln E pangkat min 2T. Dan ln E pangkat min 2T kan sama dengan apa? Min 2T. Nah, sementara ln setengah itu sama dengan apa? Ini boleh jadi minus ln 2 kan ya? Minus ln 2 sama dengan min 2T, sehingga dapatlah T-nya berarti ln 2 dibagi 2, ya, atau setengah kali ln 2. Biarkan saja ya, ln 2 berapa? 0,3 kalau nggak salah ya. Tapi biarkan saja beginilah ya. Ini dalam satuan sekon. Jadi waktunya untuk mencapai arus menjadi setengahnya dari arus maksimum adalah butuh waktu setengah ln 2 sekon. Oke, itu tentang konsep aliran muatan listrik dan arus listrik ya. Jadi muatan listrik positif itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan positif dan nilainya ya, dinyatakan dalam sebagai laju ya, laju dari muatan listrik. Boleh diungkapkan dengan ungkapan sesaat, yakni turunan dari muatan terhadap waktu, atau ungkapan rata-rata delta Q per delta T. Oke, sementara sampai di sini saja dahulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.